Tumplak segane dadi sak latare, gembelengan sirai gundo-gundo pacule. Jumpa lagi dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Satyameva Jayate, yang didasarkan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 8. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Imla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Saudaraku, mungkin Anda sudah sering mendengar ungkapan wong jujur ajur. Ungkapan ini didasarkan pada kecenderungan orang untuk menolak kritikan atau pendapat yang bertentangan dengan keinginan hati. Oleh sebab itu, siapapun yang memberikan masukan yang membangun atau pendapat yang berbeda justru dibenci. Latar belakang berpikir seperti inilah yang membuat banyak orang akhirnya memilih untuk diam dan tidak menyatakan kebenaran daripada dibenci atau dimusuhi. Mika bin Imla adalah salah seorang nabi Tuhan yang berani menyatakan pendapat yang berbeda dengan nabi-nabi lain dan berani juga memberikan kritikan kepada raja. Mika adalah nabi Tuhan yang melayani di zaman pemerintahan Raja Ahab di Israel. Karena keberaniannya untuk menyatakan kebenaran itulah yang membuat Raja Ahab begitu membenci Mika. Kebencian Ahab kepada Mika itu terungkap ketika Raja Yosafat dari Yehuda menyampaikan kepada Raja Ahab untuk menanyakan petunjuk Tuhan sebelum mereka berperang melawan bangsa Aram. Kala itu, Raja Yosafat mengajak Ahab untuk bersekutu dan berperang melawan bangsa Aram dalam rangka merebut wilayah Ramot Gilead. Kisah ini tercatat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 22. Meski ada 400 orang nabi yang telah mengatakan bahwa Tuhan berpihak kepada Israel dan Yehuda, namun Raja Yosafat tetap meminta pendapat dari nabi yang lain selain dari ke-400 nabi tadi. Saat itulah Raja Ahab mengungkapkan ketidaksukaannya kepada Nabi Mika. Alkitab mencatat demikian. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab ia tidak pernah menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Imla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Dan memang saudaraku, setelah Mika dipanggil untuk menyampaikan petunjuk Tuhan, ia mengatakan pesan yang berbeda dari ke-400 nabi lainnya. Mika menyampaikan bahwa Israel dan Yehuda akan kalah apabila melawan bangsa Aram. Karena pernyataannya itu, maka Mika dipenjara oleh Raja Ahab. Dan ternyata, apa yang disampaikan oleh Mika ini benar adanya. Bahkan Raja Ahab juga terbunuh dalam peperangan itu meski sudah menyamar sebagai prajurit biasa. Kisah Nabi Mika ini kembali menyatakan kepada kita bahwa kebenaran itu akan terungkap dan akhirnya menang. Dalam bahasa Sanskerta dikenal istilah Satyameva Jayate. Ungkapan ini berasal dari naskah India kuno yang jika diterjemahkan artinya adalah hanya kebenaranlah yang akan menang. Memang mesti diakui,
bahwa seringkali dibutuhkan waktu tertentu hingga akhirnya kebenaran itu dapat terungkap. Bahkan seringkali mesti berhadapan dengan risiko-risiko yang tidak menyenangkan dalam usaha mengungkapkan dan menyampaikan kebenaran. Namun inilah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu memperjuangkan kebenaran. Dengan pertolongan Tuhan, mari kita tetap berani berjuang untuk menyampaikan kebenaran apapun risikonya. Ingat, Satyameva Jayate, hanya kebenaranlah yang akan menang. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kadangkala kami lebih memilih diam, manakala kecurangan dan ketidakbenaran hadir di depan mata kami. Kami rindu Bapa untuk terus memiliki keberanian menyatakan kebenaran dimanapun dan kapanpun. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.